What's up bro, bertemu lagi kita di channel Bocah Sukses. Tapi sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, tolong bantu channel ini dengan subscribe-nya. Dan kalian tidak usah khawatir, karena channel ini masih banyak banget video Sisingji yang terbaru lainnya. Dan tanpa dukungan kalian, channel ini bagaikan kepala tanpa rambut. Paham kan bro? Oke, kita lanjut ke ceritanya bro. Oke, kita lanjut ke ceritanya bro. Let's go. Dari episode yang kemarin, yang pernah kita bahas sebelumnya, di episode 114, sekarang kita akan bahas kelanjutannya, yaitu di episode 115. Pada di episode kemarin, kita lagi di cerita pertarungan Raja Asura melawan Dewa Guanyin. Tapi tiba-tiba Dewa Kuno datang untuk menghentikan Raja Asura dan pasukannya. Tapi itu semua tidak mungkin. Akhirnya pertarungan Dewa Kuno dan Raja Asura pun terjadi. Lalu Dewa Kuno, Lingbao Tianjun berkata, Asura miliki asal yang sama dengan para dewa. Kalian semua adalah juga bagian dari dewa, dan akulah yang menciptakannya. Sekarang aku mengatakan kepada kalian semua, lalu Raja Asura tetap tidak peduli pada perkataan Lingbao Tianjun. Malah dia berkata, aku akan memusnahkan para dewa langit. Asal tidak ada artinya bagiku. Asura telah menempuh jalannya sendiri selama ribuan tahun, tanpa terkecuali, termasuk alam surgawi. Akan dimusnahkannya, maksud Raja Asura. Lalu, Raja Asura pun melayangkan pukulannya. Lalu Dewa Guanyin berkata, hati-hati. Dan Dewa Kuno berkata, dasar keras kepala. Lalu Dewa Kuno itu mengeluarkan kekuatannya untuk melawan pukulan pedang Asura yang sangat kuat. Lalu Dewa Kuno berkata, Raja Asura, kegigihan Anda dalam pertempuran kali ini untuk menghancurkan langit dan memenangkan Asura di perang masa lalu semua telah terbukti dan kali ini tidak terkecuali. Dan Lingbao Tianjun melancarkan kekuatannya. Hancurkan. Lalu bola cahaya yang sangat besar pun terjadi. Raja Asura pun kaget pada waktu itu akan kekuatan itu dan mundur untuk menghindarinya. Tapi Raja Asura berkata, Anda salah. Di perang masa lalu aku belum ada. Dan Lingbao Tianjun, yaitu Dewa Kuno, berkata, Raja Asura, jangan berlebih-lebihan diri Anda. Saya yang menciptakan Asura dan saya mengerti kemampuan Anda. Anda tidak bisa menang. Saya tidak suka bertarung, tetapi jika saya ingin bertarung, saya bisa berubah menjadi badai dan tsunami dan menenggelamkan pasukan Asura Anda. Tetapi perkataan Dewa Kuno itu semua malah ditantang oleh Raja Asura. Dan Lohu pun berkata, ayo kita lihat siapa yang melebih-lebihan. Mendengar perkataan Lohu, itu membuat Dewa Kuno mengeluarkan kekuatan dewanya dengan menghidupkan batu. Lalu Lingbao Tianjun berkata, hidup terlahir dari ketiadaan. Lalu kekuatan penciptaan itu ditujukan ke batu dan berkata, berdirilah pria batu. Lalu batu pun terbelah dan Dewa Guanyin heran. Apa yang terjadi? Begitu juga dengan prajurit langit dan prajurit Asura. Lalu batu itu pun bergerak dan Raja Asura pun terheran-heran. Lingbao Tianjun mengubah batu menjadi hidup. Inilah kekuatan Dewa Kuno. Dan batu itu pun mengamuk dan menghantam prajurit Asura. Aku bisa mengubah rumput dan gunung untuk melawan kalian, prajurit yang tidak ada habisnya. Formasi di mana-mana. Bangunlah semuanya, lalu kita dialihkan ke cerita Dewa Erlang.
yang sedang menghajar pasukan Asura. Dan Dewa Erlang pun merasakan dewa kuno itu, dan batu itu berkata pada Dewa Erlang, "Lingbao Tianjun, prajurit raksasa datang untuk membantu. Izinkan kami untuk bergabung." Lalu Dewa Erlang berkata dan sambil heran, "Teman, dan mereka mengenaliku." Lalu Dewa Guanmutian tertawa dan berkata, "Apakah ini kekuatannya, Lingbao Tianjun? Batu raksasa hidup luar biasa. Bahkan batu pun membuka mata. Dan Dewa Chi Gutian, kekuatan pasukan kita bertambah kuat. Tentang batu raksasa ini memiliki kekuatan penghancur yang hebat. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan musuh. Prajurit langit, bertarunglah dengan baik dengan bersama prajurit batu raksasa." Lalu batu raksasa itu pun berkata, "Serang, hancurkan." Lalu batu itu membuat prajurit Asura kewalahan dan berhamburan, karena kekuatan batu itu sangat kuat. Dan dewa kuno itu yang seperti kodok berkata, "Lingbao Tianjun benar-benar serius. Sebenarnya dewa kuno ini bernama Taishang Laozun, cuman enak saja dipanggil dewa kodok." Lalu Dewa Kodok ini merasa taktik milik Lingbao Tianjun itu sangat cocok dengan tekniknya, sehingga tidak ada kelemahan. Lalu dia berkata, "Tidak boleh lengah. Pergilah." Dan Dewa Lingbao Tianjun pun berkata, "Kita harus dapat menghentikan Asura." Lalu Dewa Guanyin melihat tangan Lingbao Tianjun itu terluka. Lalu dewa kuno itu berkata, "Tidak apa-apa, ini hanya sedikit luka. Tapi Lohu terlalu kuat. Bayangkan bro, dewa kuno saja mengakui kekuatan Lohu lebih hebat dari keempat raja Asura. Sehingga pasukan Asura harus dihadapi oleh dewa kuno. Saya sangat berterima kasih kepada Tianjun. Tapi di sini berbahaya. Tolong tetap di belakang." Dan Dewa Guanyin berkata, "Saya juga berharap begitu." Di sisi lain, prajurit Asura berkata, Raja dan Asura menjawab, "Awasi, lawan pertahanan yang dibentuk oleh prajurit batu sangat sulit dikalahkan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak usah buru-buru. Baiklah, dan kita dialihkan lagi ke cerita Gotama yang sedang menuju ke tempat Sumo, anak Raja Asura, dirawat. Sumo baru saja pergi. Pas sekali Anda kembali. Lalu Gotama dan coba mengejar Sumo. Asura sedang berperang dengan para dewa. Ayah juga datang. Pasukan Asura, kata Sumo. Lalu Sumo berkata, "Aku tidak punya pilihan." Lalu tiba-tiba Gotama datang. Tidak baik menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kau keluar untuk menonton ini semua tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu tidak sopan. Bersambung dulu kawan-kawan. Nanti kita lanjut lagi. Soalnya saya baru baikan. Kemarin agak sedikit demam. Terima kasih semuanya kawan-kawan telah mendukung channel ini. Semoga kalian semua dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Sampai jumpa lagi kawan-kawan.